Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses manajemen PR tahap 4 evaluasi program. Namun, sebelum kami memulai presentasi, kami ada sebuah slogan, yaitu Belajar tentu sebuah keharusan. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai presentasi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sulit untuk membayangkan kita akan menginvestasikan uang dalam program yang penting seperti komunikasi tanpa memahami hasilnya. Desakan untuk memberikan hasil yang dapat diukur. Orientasi hasil dari pimpinan manajemen banyak mempengaruhi meningkatnya penggunaan komputer untuk melacak kemajuan program dan riset evaluasi untuk mengukur dampak program. Penggunaan kriteria hasil yang lebih canggih dalam sasaran PR, lihat bab 5 tentang manajemen berbasis sasaran. Juga memungkinkan untuk mengukur dampak program. Seperti dikatakan praktisi Gary Barton, Monsanto Company, dalam Broom dan Dozier dalam Cutlip Center dan Broom pada tahun 2006, bahwa pada umumnya orang-orang PR makin banyak yang diminta oleh manajemen atau kliennya untuk menjustifikasi pengeluaran programnya. Misalnya, setelah mengeluarkan $200 atau berapapun untuk suatu program, mereka bertanya, apakah program itu mengubah pikiran orang? Apakah sekarang mereka berpikir dengan cara berbeda? Apakah mereka lebih memahami perusahaan? Sehingga riset atau evaluasi di akhir program PR penting untuk mengukur apakah sasaran program PR yang dijanjikan tercapai. Selanjutnya, sejalan dengan WSS 2005, bahwa akuntabilitas manajemen yang berbasis pada angka dan rupiah mendorong manajemen untuk menuntut kerja PR dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan basis itu. Bahkan ketika PR diarahkan untuk menyukseskan pemasaran, akuntabilitas juga tidak lagi sekedar mengembangkan citra, tapi sudah langsung pada jumlah penjualan yang bisa dihasilkan dari aktivitas PR jangka pendek dan jangka panjang. Dilatar belakangi oleh banyak situasi, sehingga kerja PR dapat dipertanggungjawabkan tidak lagi sekedar kualitatif, tapi juga dalam bentuk angka-angka yang lebih mudah diterima oleh sistem manajemen. Sebagai tolak ukur berapa rupiah angka sukses yang telah disumbangkan oleh PR, angka-angka tersebut dapat pula sebagai seni persuasi pihak PR untuk meyakinkan manajemen terlebih dahulu tentang program PR yang tengah dipropos, dibanding hanya menyatakan bahwa program PR adalah ritualitas semata. Selanjutnya, riset evaluasi. Proses evaluasi perencanaan, implementasi, dan dampak program dinamakan riset evaluasi. Riset evaluasi dipakai untuk mempelajari apa yang terjadi dan mengapa, bukan untuk membuktikan atau melakukan sesuatu. Rossi dan Freeman, tahun 1993, dalam kutip Counter dan Broom, tahun 2006. Mereka menjelaskan pertanyaan dasar dalam evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, konseptualisasi dan desain program. Yaitu yang pertama, sejauh mana distribusi program, sasaran, dan atau populasi. Yang kedua, apakah program itu didesain sesuai dengan tujuan yang dimaksud, apakah ada dasar rasionalnya, dan apakah peluang keberhasilannya sudah dimaksimalkan. Yang ketiga, berapa perkiraan biaya atau biaya yang sudah ditetapkan, dan bagaimana hubungannya dengan manfaat dan efektivitasnya. Selanjutnya, monitoring dan akuntabilitas implementasi program. Yang pertama, apakah program menjangkau populasi atau area target sasaran? Yang kedua, apa upaya intervensi yang dilakukan sebagaimana disebutkan dalam desain program? Selanjutnya, penilaian utilitas program, dampak, dan efisiensi. Yang pertama, apakah program efektif dalam mencapai tujuan yang dimaksud? Yang kedua, dapatkah hasil program dijelaskan dengan beberapa proses alternatif yang tidak mencakup program tersebut? Yang ketiga, apakah program memberikan beberapa efek yang tidak diharapkan? Yang keempat, berapa biaya untuk memberikan pelayanan dan keuntungan untuk partisipan program? Yang kelima, apakah program efisien dalam menggunakan sumber daya jika dibandingkan dengan penggunaan sumber daya dengan cara lain?
Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu level evaluasi program. Setiap tahap dalam evaluasi program berperan dalam meningkatkan pemahaman dan menambah informasi untuk menilai efektivitas. Evaluasi persiapan dilakukan untuk menilai kualitas dan kecukupan pengumpulan informasi dan perencanaan strategis. Evaluasi implementasi akan mencatat kecukupan taktik dan upaya, sedangkan evaluasi dampak menyediakan umpan balik tentang konsekuensi dari program. Tidak ada evaluasi yang lengkap tanpa menuruti kriteria lengkap di setiap level. Selanjutnya, kriteria dan metode persiapan. Merepresentasikan sebuah evaluasi atas kecukupan informasi latar belakang untuk merencanakan program. Langkah kedua dalam evaluasi adalah mengkaji organisasi dan ketetapan program serta strategi dan taktik pesan. Kualitas pesan dan elemen program merupakan langkah terakhir dari evaluasi persiapan. Pertama, Easy Listening Formula atau ELF. ELF ada dari Irving Feng dalam Cutlip Center dan Broom dipakai untuk mengukur perkiraan listenability dari naskah siaran, pidato, dan skrip lainnya. Skornya berkorelasi dengan skor flash. Cukup hitung rata-rata jumlah suku kata atau di atas 1 per kata dalam kalimat. Sama seperti readability score, skor ELF merepresentasikan tingkat pendidikan yang diperlukan untuk mengikuti dan memahami apa-apa yang dikatakan dengan mudah. Feng menemukan bahwa berita televisi yang bagus rata-ratanya di bawah 12 pada ELF. Yang kedua yaitu formula flash. Skor keterbacaan dari Dr. Rudolf Fresh memberikan indikasi kesulitan pembacaan dan level pendidikan yang diperlukan untuk membaca materi. Perhitungan membutuhkan setidaknya 100 kata yang dipilih secara acak dan sampel teks atau seluruh manuskrip. Berikut tabelnya. Yang pertama, menghitung kalimat, kata, dan suku kata, atau menghitung angka, singkatan, simbol, dan kata bergaris hubung sebagai satu kata. Yang kedua, menghitung rata-rata panjang kalimat dengan membagi jumlah kata dengan jumlah kalimat. Yang ketiga, menghitung rata-rata panjang kata dengan membagi jumlah suku kata dengan jumlah kata. Yang keempat, menggunakan rata-rata ini dalam readability score formula. Mengalihkan rata-rata panjang kalimat dengan 1015. Mengalihkan rata-rata panjang dengan 846. Kurang jumlah kedua hasil itu dari nilai dasar 206.835. Skor keterbacaan sama dengan 206.835 dikurang rata-rata panjang kalimat dikali 1015 ditambah rata-rata panjang kata dikali 84,6. Yang ketiga yaitu formula Gunning. Vogue Index Robert Gunning mengukur kesulitan pembacaan berdasarkan rata-rata panjang kalimat dan presentasi kata dengan 3 atau lebih suku kata. Vogue Index sama dengan 0,04 dikali rata-rata jumlah kata per kalimat tambah jumlah kata panjang per 100 kata. Berikut tabelnya. Vogue Index memberikan indikasi jumlah tahun pendidikan yang dibutuhkan untuk memahami materi yang sulit, seperti dalam tabel berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kriteria dan metode implementasi. Pendekatan ini biasanya dengan menghitung jumlah publikasi cetak, new release yang didistribusikan, berita yang ditempatkan di media, dan pembaca, pemirsa, atau pendengar. Mencatat distribusi atau jumlah pesan yang didistribusikan merupakan langkah awal dalam fase evaluasi implementasi. Langkah ini adalah dokumentasi langsung terhadap berapa banyak surat, new release, berita, publikasi, pengumuman publik, dan komunikasi lainnya yang telah dihasilkan dan didistribusikan. Jumlah pesan yang ditempatkan di media akan menentukan apakah publik sasaran punya kesempatan untuk mendapatkan pesan itu atau tidak. Clipping dan siaran telah lama dipakai untuk mengukur berapa banyak dan berapa besar porsi news, rilis, dan pengumuman publik yang dipakai di media. Jumlah orang yang mungkin menerima pesan program harus dibedakan antara audien penerima dan audien efektif. Audien penerima meliputi semua pembaca, pemirsa, pendengar, atau hadirin potensial.
Audien efektif adalah mereka yang merupakan publik sasaran. Strategi penempatan media yang tepat biasanya merupakan praktik yang efisiensi biaya. Contoh evaluasi fase ini adalah jumlah orang yang mengunjungi situs perusahaan. Jumlah orang yang memperhatikan pesan merupakan kriteria. Kriteria berikutnya dalam evaluasi implementasi program. Studi pembaca mengidentifikasi berapa banyak yang membaca. Apa yang mereka baca, berapa banyak yang mereka baca, dan siapa yang membaca dan siapa yang tidak. Studi audien siaran menghasilkan temuan yang serupa seperti video pada YouTube dan Instagram menggunakan jumlah view sebagai indikator. Riset audien radio dan televisi menggunakan 4 metode utama. 1. Catatan harian. Metode diari meminta beberapa atau semua anggota rumah tangga untuk menulis catatan saat mendengar atau menonton. Metode ini mengandung bias karena partisipasinya survei dapat berbeda secara signifikan dan non-partisipan. 2. Meteran. Metode ini mengukur secara elektronik penonton berdasarkan frekuensi atau saluran dan waktu. Informasinya dikirim melalui sambungan telepon dan komputer sentral. Problem utamanya adalah meteran ini tidak terlalu mendeteksi secara benar siapa yang menonton atau mendengar atau berapa banyak. 3. Meteran orang. Metode ini mencatat siapa orang di rumah yang menonton dan program apa yang ditontonnya. Kelemahannya bahwa tidak semua TV di rumah yang sudah diberi meteran, sehingga laporannya tidak lengkap tentang pemirsa di rumah. 4. Wawancara telepon. Metode ini dilakukan dengan menelepon orang selama siaran acara tertentu atau sesudahnya untuk menentukan banyak audien dari komposisi audien. Alasan ketidaknyamanan membuat hasil metode ini tidak representatif karena jumlah sampel yang tidak representatif. Masing-masing metode tersebut memiliki kelemahan dan kombinasi metode. Metode ini dengan metode lainnya dipakai oleh perusahaan dalam riset audien untuk mengukur audien siaran untuk para klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kriteria dan metode dampak. Menurut Morius tahun 2008, program kehumasan merupakan program berkelanjutan mirip seperti sebuah lingkaran, di mana hasil yang diperoleh dari tahap 4 atau evaluasi dapat menjadi bagian pada tahap 1. Misalnya, perusahaan otomotif yang akan memindahkan pabriknya dari Surabaya ke Jakarta. Maka, bagian humas harus kembali melakukan riset evaluasi setelah berbagai program dan kampanye humas dilakukan, seperti melaksanakan survei atau FGD untuk menentukan apakah citra perusahaan terpukul oleh rencana pemindahan pabrik untuk mengetahui bagaimana kredibilitas perusahaan di mata publik. Apakah terjadi perusahaan tingkat kepercayaan konsumen atau riset evaluasi ini akan menjadi informasi penting bagi praktisi humas dalam merumuskan program PR selanjutnya. Selanjutnya, pengukuran jumlah orang yang mengetahui isi pesan. Untuk mengukur berapa banyak yang memperhatikan pesan, seorang spesialis komunikasi di organisasi pabrik mengevaluasi sebuah program untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang prosedur keamanan dengan membandingkan hasil survei pra-kampanye dan pasca-kampanye. Desain riset yang sama dipakai untuk menilai perubahan opini dan sikapnya. Yang kedua, jumlah orang yang mengubah sikapnya. Sikap berasal dari pengalaman dan penguatan sepanjang hidup, sehingga biasanya dibutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk mengubahnya. Dan apa ekspresi yang Anda lihat dalam satu situasi mungkin mempresentasikan atau mungkin juga tidak mempresentasikan sikap dasar mereka. Yang ketiga, jumlah orang yang bertindak sesuai dengan yang diinginkan. Perubahan perilaku mungkin mengikuti urutan perubahan pengetahuan dan predisposisi. Atau mungkin juga tidak. Misalnya, pagar kawat berduri membuat orang tak perlu lagi komunikasi informasional dan persuasif untuk memberitahu orang supaya tidak masuk ke dalam area pagar. Jarang program PR punya kekuatan seperti itu, sehingga biasanya orang harus diberi informasi dan dibujuk sebelum mereka mengubah perilakunya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami yang terdiri dari Yesika Rumata, NIM 057, Afiranti Zahra, NIM 058, Hani Fauzia Adela Putri, NIM 059, Joyce Vera Monica, NIM 060, Deborah Sonta, NIM 061, Andi Nur Fauzia, NIM 062, dan Lydia Noviana, NIM 063.
dengan dosen pengajar Ibu Sri Zuliarni, SOS MBA. Terima kasih atas kesempatannya dan atas waktunya. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.